Berapa lama lagi? Kalau sesuai jadwal, 1 jam lagi kita berangkat, Pak. Mas Obe, iya betul. Mas, tolong nyalain lampu di belakang saya ini, Mas. Oke. Mbak ini butuh penerangan yang cukup buat renovasi mukanya. Nggak usah ngeledek, Pak. Nanti kalau misal Bapak kepilih lagi, nanti berkat kerja siapa? Ya saya toh. Kamu tuh, aku tuh heran. Cita-citamu tuh dulu pengen jadi arkeolog. Arkeolog, Pak. Dan kamu pagi-pagi kau udah bersih-bersihin candi itu apa? Pak. Ini namanya makeup. Bukan bersihin candi. Oh iya, jam berapa kita harus di sampingan Pak? Jam 5, Bapak. Jam 5? Ya. Kita berangkat bareng dari rumah kan? Ya. Nanti jam 10 Pak Devi datang ke rumah. Ya, untuk briefing persiapan debat nanti malam, Pak. Semalam Pak Devi sudah konfirmasi kalau beliau tidak pulang lagi. Nggak pulang lagi? Ya. Ngapain lah? Al, tolong kasih tahu sama si Rabin itu ya. Ki opo itu? Bikin laporan Ustaz Bali ini. Kalah-kalah presentasi. Kasih aku perkembangan terbaru yang ada hubungannya sama misi aja lah. Kalau dia nggak sanggup, copot aja itu orang. Copot aja toh, Pak. Lo ya nggak bisa kayak gitu dong. Tuh. Ya nanti saya sampaikan ke Bapak. Ya nggak bisa kayak gitu lah. Pokoknya usulannya akan saya sampaikan. Makanya tunggu komando. Ngerti ya? Pokoknya tunggu kabar dari saya. Iya. Saya ini udah
di bandara nih loh. Sabar dong. Iya, makasih. Selalu aja mau aku menang sendiri. Jan, ini kalau ada apa-apa nih ya, pasti kita yang disuruh beresin telurnya. Udah hafal aku tuh. Halah. Kalem toh, kalem. Bu ya pakai pikiran yang jernih gitu loh, biar adem, ayem, tentrem, fresh gitu loh. Kayak kamu gitu. Kamu ini kan selalu berpikir jernih. Sedangkan aku ini hanya bisa merengek. Begitu kan maksudnya? Nuwun sewu lho Bu, bukan seperti itu maksud saya. Ini kan cuma masalah pencitraan aja tuh Bu. Ya biar nama ibu itu tetap milenial di mata media gitu loh. Makin pandai bicara. Mau jadi menteri? Bosen kerja sama aku? Iya. Sewu lho Bu. Kamu pagi-pagi kok ya? Apa sih? Sewu, twitteran terus. Cari hiburan. Aku penasaran loh sama netizen zaman sekarang. Yang nyinyir. Alah, biarkan aja mereka itu nyinyir, Pak. Makin bombastis berita tentang saya, itu makin bagus kok. Makin sering nama saya diberitakan. Saya makin menguntungkan. Bohongan atau bener itu, ayo, lain perkara. Ada takut apa kalau misal isu ini bisa dibawa? Kalau nanti ada golongan yang sakit rumah buat bapak, gimana? Apa toh? Kamu tuh sih, pertanyaannya. Umurmu tuh berapa? Nanya itu untuk Kan berapa? 32, kenapa toh? 32. Ya, Walah, mantes, Dek. Kamu itu soal politik untuk belajar lagi lebih banyak. Kenapa, boleh Jar? Sewu, saya cuma mau ke kafe aja lo cari sarapan. Ibu mau titip sesuatu kok. Sarapan ya? Lah emangnya ada apa coba? Pakai tanya lagi kayak biasanya toh ya, ada pastry, jajan pasar, nasi liwet. Nah, mungkin ada jamu juga, mau yang mana? Kok terlalu takut makan berat? Ya jajan pasar sama jamu boleh lah. Udah itu aja, jamunya yang mana? Yang apa? Beras kencur. Udah tuh, yakin? Udah saja. Terima kasih Sunshine. Sunshine. Sudah lama sekali. Aku dulu pernah mendapat panggilan kayak gitu. bapak ngomong sama saya. Kamu tahu, dulu sebenarnya ngomongin Inggris. Udah sebenarnya. Nah, masa temennya dipanggil sunshine. Koyok China tuh ini. Maaf. Anda yang di sebelah sana itu sedang membicarakan saya rupanya. Aduh, nuwun sewu ya Mbak. Bukannya saya tuh bermaksud nyindir Mbak loh. Wah, gimana ya? Ya lucu aja sih. Jujur loh ini. Dulu itu saya juga pernah loh dapat panggilan kayak tadi. Dan yang Mbak sebut-sebut tadi itu. Jadi ya, Mbak itu secara nggak sengaja udah membangkitkan memori-memori lama saya. Begitu rupanya. Mestinya panggilan sayang dari seseorang yang istimewa ya? Ke saya, Mbak tahu, saya itu sebetulnya risih banget dengan berbagai macam panggilan-panggilan sayang-sayang kayak gitu. Apalah itu sekarang? Bani, apalagi itu almarhumah, terus apalah macam-macam itu. Saya tuh risih kayak gitu itu. Tapi ya, seperti Mbak bilang tadi, dia itu memang istimewa. Nah, justru karena istimewa itu, saya itu nggak nolak dipanggil sunshine. Perempuan istimewa maksudnya. Ayo perempuan, maksud laki-laki. Bukan begitu maksud saya. Tapi setahu saya nih loh, tidak banyak orang yang menggunakan istilah itu. Ya biasanya sih digunakan untuk memanggil peranakan induk.
Tapi kalau saya dengar dari suara Anda nih ya, Anda ini nampaknya termasuk golongan pemburu londo ya? Anda itu kok terlalu cepat menilai. Sayangnya keliru. Selera saya itu justru yang lokal-lokal aja. Nah, biarpun lokal tentu saya kejemunu. Bapak napan? Mau saya minum dulu. Pak, kabar Pak? Bentar, Pak. Apa dia Setelah saya pikir-pikir lagi, tidak banyak orang yang menggunakan istilah itu. Tadi Anda bilang dulu sekali ya? Mohon sewu, ibu bicara dengan Anda bicara dengan saya? Iya, saya bicara dengan Anda. Oh, kenapa? Eh, kapan persisnya yang Anda maksud dengan waktu itu? Sebab dulu sekali saya punya seorang teman yang kerap memanggil pacarnya dengan panggilan Sunshine. Oh ya? Iya, Wah, kapan ya? Sudah lama sekali, kira-kira ya 20 tahunan yang lalu lah. 20 tahun yang lalu. Iya. Seperti apa persisnya pacar Anda itu? Oh, Anda itu salah paham. Dia itu bukan pacar saya. Tapi ya, kamu tuh memang pernah dekat banget. Bukan pacar, tapi memanggil dengan panggilan Sunshine. Jangan-jangan Anda mengenal teman saya? Ibu udah mantau di Twitter kan tadi, nih udah lihat belum reaksi orang-orang ini? Saya lihat kok, aduh nampaknya kurang bagus bagi kita ya. Ini loh setelah itu loh debat pelecehan seksual mahasiswa minggu lalu. Debat dengan simbol itu. Apa lagi sih dia? Ini loh Bu, kita itu jadi bahan olok-olok menantang petahana loh. Ada yang juga lagi. Kemana lu gimana maksudnya? Seperti yang saya bilang, ibu itu terlampau reaksioner waktu debat. Padahal kan itu cuma isu marginal. Fajar. Ini kan bukan soal isunya, ya kan? Positioning kita itu kan harus jelas. Sebagai pendukung petahana, mahasiswa itu tuh layak untuk dibela. Lagi pula, jumlah pemilih perempuan itu berimbang dengan laki-laki. Saya paham kalau itu. Tapi ini kalau Udah. Itu lagi ya si beban itu. Terus juga apaan sih? Lah iya mana memnya? Lihat, cantik. Yang cantik gak aku gimana? Debat pelecehan seksual minggu lalu. Iya. Jangan-jangan ini. Pak, ada oseng-oseng gigil terus Pak. Enggak. Ada oseng gigil. Oh, tolong ya. Aku ambil. Udah kenal, Pak. Saya aja yang ambil apa itu kikilnya itu sudah enggak duduk aja kan ibu nanti mau debat simpan energi gitu loh mana ini namanya mahal mau seberapa kikilnya Yang banyak lah mau suka gigil. pakai nasi butter Pakai. udah ya itu aja Ini masih ada kacang ya di sini aja ya oke Yang bener. iya Anda itu rupanya juga berada di lingkaran politik kok. Nah, saya Pak, seriously. Saya maksud Anda. Ya, Anda. Kenapa Anda bisa bilang begitu? Ya tadi kan Anda sendiri yang bilang. Mungkin saya kenal dengan teman Anda itu. Teman saya Ya, yang kerap memanggil pacarnya dengan panggilan Sunshine. ya, yang itu. Sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan politik. Ya saya hanya menduga-duga saja sih. Kebetulan saya baru ingat. Dulu itu. Apa itu Pak? Bapak yang beli kan nih. Gini, dulu itu saya punya seorang teman, dia itu seorang aktivis reformasi. Sukanya itu kalau manggil temennya yo sunshine gitu. Aktivis reformasi. Ya, Takut. oi. Barusan ketemu mau hubungin saya. Oh. Terkait dengan apanya Pak? Heeh. Masa beliau bilang kita kan mau bisa nyumbang 300. Terus 300? 300 juta. Iya. Pak Yo itu meleset jauh dari target kita kok Pak. Gimana? Kalau yo bisa, Malah juga so. itu lagi namanya sumbangan kok.
Kalau jumlahnya itu ditentukan, itu namanya pungutan. Dengerin deh, kamu itu sebagai seorang pejabat, calon pejabat atau apapun lah kamu itu ya, kalau ingin naik level, hal-hal kayak gitu tuh jangan terlalu dibikin pusing-pusing lah. Ya Pak, tapi lah yang Wis, masuk. nggak apa-apa, nggak apa-apa, buat nempel-nempel biaya, nggak apa-apa. Ini tuh semua. Oh, wis, Jam, apa kota? kamu tahu nggak siapa yang duduk di sebelah sana itu? Di sebelah sana yang mana toh? Yang sedari tadi mengajakku bicara itu loh. Saya Kayak nggak kenal suara. Coba kamu yang sebisa-bisamu. Apakah dia mengenakan cincin akik batu hitam di jari manisnya? Cepat. Lancar. Terus yuk. Lancar. Wah, saya nggak bisa lihat bapaknya berbaca koran, jadi jarinya nggak kelihatan. Tapi kalau saya udah buat apa toh dipikirkan hal-hal nggak penting kayak gitu, kan itu yang penting itu. Keingintahuan Anda itu terlalu besar. Ngambek diam sedikit. Tidak semua hal itu harus terlihat secara jelas dan gamblang. Entok, kebenaran itulah ya cuma perkara versi. Nampaknya Anda itu sangat paham ya, Bung, soal macam-macam versi kebenaran. Pengalaman pribadi. Di usia saya seperti sekarang ini, ayo nggak mungkin toh saya nggak paham hal-hal kayak gitu. Makin sering saya itu difitnah, makin tahu saya bagaimana cara menyiasatinya. Kalau kata orang-orang itu bijaksana. Kalau terlampau sering orang memfitnah Anda, berarti Anda itu orang yang sangat penting ya, Bu? Atau menjadi ladang kepentingan orang banyak. Penting atau nggak penting itulah yang cuma perkara perspektif. Penting buat saya belum tentu itu penting buat Anda. Anda ini gemar berfilsafat rupanya. Anda sendiri juga tampaknya lihai betul begitu menilai orang lain. Saya kenal seseorang yang begitu. Kita berkumpul di sini untuk mengutarakan, menyampaikan aspirasi kita. Kita ucapkan sumpah mahasiswa. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Tanah air satu. Tanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang teguh akan keadilan. Bangsa yang teguh akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Hidup. Tangan untuk bencana. Bunga dan tembok. Karya Wiji Tukul. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau kehendaki tumbuh. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Seumpama bunga, kami adalah bunga
Umpama bunga, kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri. Dia membacakan puisi itu dengan luar biasa menarik. Dalam, aku merinding. Hampir menangis atau dibuatnya. 20 tahun yang lalu, dia masih muda dan segar, Pak. Cerewet. Kalau cerewet, wah. Sekali dia bicara, orang-orang akan menoleh kepadanya. Di pembacaan puisi penyair yang hilang itulah aku melihatnya. Kupikir dia tak mungkin datang. Malam itu dia terlihat tampan, gagah, wibawanya luar biasa. Sayang, orang-orang itu menuduhnya. Aku ingin jatuh cinta kepadanya. Tapi tapi aku tak percaya. Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan keyakinan. Kau harus hancur, kau harus hancur, kau harus hancur, kau harus hancur. Kau harus hancur, kau harus hancur, kau harus hancur. Ini Pak Ero telepon. Halo Pak. Apa aja? Ada telepon dari Pak Ero. Asal celah. Iya ini sudah saya angkat. Ini mau bicara dengan jenengan ini loh. Aku mau bicara dengan dia. Bilang sudah sholat apa lah gua. Itu suara apa? Sholat duha, sholat saja sih orang apa. Kenapa ya? Ayo saya udah hayo. Kebanyakan perempuan itu nggak suka sekali dengan puisi. Perempuan yang tadi saya ceritakan itu, betapapun idealisnya dia dulu, tetap saja luluh oleh puisi. Apa salahnya dengan itu? Saya kira hanya perempuan kebanyakan aja lah yang bakal kelepek-kelepek jika disodori puisi. Anda ini tampaknya sangat terkesan ya dengan perempuan yang sedari tadi Anda ceritakan itu. Mungkin karena perjumpaan kami lebih sebentar dari yang saya harapkan. Ya mungkin keistimewaan itu tak akan terasa lagi kalau Anda menghabiskan sisa hidup Anda dengan dia. Persis seperti itulah dia dulu. Maksud Anda? Sinis dan tajam. Dia itu seperti tak tersentuh. Sesaat tampak begitu dekat, tapi dalam waktu yang singkat bisa berubah 180 derajat. Manipulatif, wah, tapi menarik. Pak Kun, Baik. saya jadi ingat semalam saya membelikan oleh-oleh untuk Cak Aku dan Kusmani. Ah, Tapi Bapak jangan marah ya Pak. oh, Saya pakai sedikit dari kampanye. apa? Ya kan Bapak sendiri yang bilang kalau misal cuma mereka itu untuk kakaknya. Oh
iya, pinter kamu. Ya. Mau beliin apa emang? Sebentar, saya cuma beli Pak. Ya, aku ya coba sih Pak. Tapi ini kan Pak, terus saya dapat dari itu ada pertemanan Pak. Sebentar Pak. Terus ini Pak. Itu ini Pak. Ini untuk Cak Mahfud. Saya kemarin biasanya, saya kemarin mintanya hitungan panjang kok. Kok dikasihnya pendek? Ini untuk sama tuh ya Pak ya. Terus kalau untuk nanti, ya saya bilangnya kalau yang tetap aja nggak ada itu ya Pak ya. Terus kalau untuk Cak, Oh gitu. yang saya kan sebenarnya tadi yang mau kamu itu Pak. Dia memberikan cita-cita tinggi dalam kehidupan. Pak, saya Jika kami bunga, engkau adalah tembok. Masih kusimpan kertas ini sampai sekarang. Saya Mana tadi yang ambil Pak, namanya tuh selewah gitu Pak, jejeng. Pak. jangan baik. Nah, itu pendapat si mau kue buat. Aku tuh kontemplasi. Ada kabar apa dia? Ini dulu bentar. Sobri, pikir aku hampir apa? Sini. Kamu tuh apa? Apa tadi siapa? Di apa? Salah ini Pak. Ini maksudnya ini. Poin untuk kita lah Pak. Api. Kamu tahu kan? Masyarakat itu memang pengen taunya cuma hal-hal yang konkret. Apalagi ada hubungannya dengan ekonomi. Bukan cuma pamer kepedulian, empati kepada apa? Belusuan. Gatal telingaku mendengar komentar demikian dari seseorang yang mengaku dirinya bijaksana. Saya kira di negeri ini sopan santun masih dijaga ya. Pak, tapi kalau misalnya saya membalas cinta kelompok sebelah kita kayak ini gimana Pak? Empati membuktikan kecerdasan politik, Bung. Ya tentu tak perlu menye-menye lah. Tapi tanpa empati, kita akan kembali ke zaman gelap di mana penyair itu hilang, diciduk rezim. Pak, tapi menurut Bapak ini nanti efeknya bakal kontraproduktif enggak ya Pak? Ya, ya tapi bukan ini satu juga berhalangan sebelah aja Pak, itu. Tapi menunjukkannya secara berlebihan itu merupakan pencitraan yang memuakkan. Basi. Ya gimana toh Pak? Emang motifnya itu pencitraan? Ini bukan citraan, ini kenyataan. Kalian berempati kok. Ini jangan ngomong kan sobat. Sini ngomong, sana ngomong. Aku mel ngomong aja. Pak, maaf ya. Bapak itu harusnya tegas. Itu menyangkut dengan elektabilitasnya Bapak. Bapak malah ngobrol nggak jelas kayak gini. Elektabilitas. Pendidikan moral Pancasila lu jangan elek. Kok malah jadi saya toh Pak? Orang lagi ngobrol main potong aja. Duduk. Ya, Duduk. ya. Maaf, tadi Anda bilang kami memang sedang berempati. Oh, Anda ini rupanya dari kubu seberang tuh. Empati membuktikan kemanusiaan manusia. Anda tahu? Karena empati, saya pernah menaruh kepercayaan kepada seorang laki-laki. Mungkin teman Anda, seorang laki-laki yang menonton teman saya membacakan puisi penyair yang hilang, yang setelah tumbangnya rezim, kemudian dianggap berkhianat demi kepentingannya sendiri. Anda tahu? Saya dimusuhi karena itu. Tapi apakah saya kehilangan empati saya pada dia? Tidak, karena saya manusia, Bung. Sewu ya Bu, ada baiknya kalau setelah acara debat nanti malam itu Ibu ikut les vokal saja deh. Soal gimana sih maksudnya? Ya biar Ibu terbiasa dengan nada rendah Bu, nada alto. Sewu ya, nada alto itu mencerminkan kewibawaan seseorang Bu. Ini bagus buat kita, buat pencitraan itu. Maaf. Tadi Anda bilang teman Anda itu yang membacakan puisi penyair yang hilang itu. Iya.
Anda mengenalnya? Seorang perempuan pejuang hak asasi yang sangat vokal dan bernyali, Bung. Ya Kak, kalau ngomong itu jangan pakai nada sopan tuh. Sakit telinganya, Bu. Bu, secara psikologis itu enggak. Apakah yang Anda maksud itu adalah aduh, siapa ya itu namanya ya? Dulu saya tuh sering loh lihat pamflet-pamflet dan poster-poster pertunjukannya. Salah satunya ya pembacaan puisi penyair yang hilang itu. Oh tapi sayang, saya itu nggak sempat nonton dia langsung. Oh ya, Kencana kan namanya? Kalau yang Anda maksud adalah acara pembacaan puisi sebulan sebelum tragedi penembakan itu? Maka ya, dialah Kencana. Kamu tahu siapa perempuan sekarang? Maksudnya siapa toh, Pak? Itu loh, dia tadi ngomong sama aku tuh. Dia itu Kencana, perempuan yang ada Kencana. Pak, menurut saya, mau dia berencana, mau dia bencono, Kak, dia nggak elok kalau misalnya Bapak ribut-ribut di tempat yang kayak gini. Apalagi di menjelang pemilihan, Ya Pak. aku tahu, tapi kamu juga tahu gimana kebenciannya si Kencana itu kepada aku. Oh, jadi betul. Anda itu mengenalnya. Anda ternyata mengenal Kencana rupanya. Maksud Anda saya tidak mengenalnya secara personal sih. Tapi soal pembacaan puisi itu kakak saya yang nonton. Berani banget kakak saya itu. Berani Anda bilang, meskipun acara itu dianggap subversif, siapa saja bisa masuk, Bung, dalam acara pembacaan puisi macam itu. Anda jangan salah. Di masa-masa pembacaan puisi itu, saya menyebutnya masa-masa yang penting. Kakak saya itu masuk dalam target penjujukan. Menurut intelijen partai, kakak saya itu masuk ke dalam daftar orang-orang yang dicari. Lah kok masih berani-beraninya nonton acara kayak gitu? Ayo ke mendel dong. Kalau begitu, jangan-jangan kakak Anda itu Kuncoro Proboleksono. Teman saya sempat menyebut-nyebut namanya seusai acara malam itu. Ya betul. Memang saya itu adiknya Pak Kuncoro itu. Tapi ngomong-ngomong soal pembacaan puisi itu, kakak saya itu sangat terkesan tuh sama teman Anda itu. Kayaknya teman Anda itu cukup berbakat ya. Ya, begitulah. Tapi sayang ya, dia sudah kehilangan taringnya. Iya ya. Kemana ya dia sekarang ya? Dengar-dengar sekarang dia menjadi bagian pemenangan petahana ya? Ya, sebenarnya saya sih tidak terlalu tahu tentang mereka, apalagi tentang Kencana. Tapi seingat saya, Kencana itu sangat mengagumi kakak Anda. Di masa itu, Kuncoro itu menjadi patron aktivis menantang rezim. Tapi kemudian zaman berubah, dan dia pun beralih. Tapi Kencana masih saja mengaguminya. Sejauh saya mengenalnya, Kencana itu berjuang merdeka. Dia berani menutup perbedaan untuk hal yang diyakininya. Saya sempat menduga dia akan mendukung pencalonan kakak Anda, alih-alih mempertahankan status quo. Sayangnya tidak. Ya itu hal yang sebetulnya saya sayangkan juga sih. Oh iya, apakah Anda tahu seberapa dekat dia dulu dengan kakak saya? Saya tidak tahu, Bung. Oke. Ya tapi saya ingat sesuatu. Mereka itu pernah menghilang di waktu yang bersamaan, Maksud Anda dengan menghilang? membuat teman-teman sepergerakan mereka panik.
masuk ke dalam daftar orang-orang yang akan dicari toh? Ya, saya sih tidak mau ikut campur urusan mereka berdua. Tapi ketika mereka kembali, mereka terlihat berbinar-binar dan bahagia. Mungkin mereka baru saja menghabiskan malam bersama. Simpan ini untuk kamu saja. Ya. Saya ingat kejadian itu. Kakak saya itu jarang pulang. Tapi waktu itu sudah berhari-hari dia itu nggak ada kabarnya. Lah kok akhirnya dia menampakkan batang hidungnya. Dia itu kelihatan ganjil. Dia tampak begitu sumringah. Saya itu curiga, jangan-jangan dia itu lagi kasmaran sama pacarnya itu. Jadi dulu tuh Bapak sama Bu Sana pernah ada apa toh? Rasa-rasanya aku mengenal suara ini, Jar. Sulit bagiku untuk menjelaskannya. Suatu saat nanti kamu juga akan paham, Jar. Kok saya tidak paham toh Pak? Jadi dulu Bu Sana sama Bapak tuh satu partai. Tapi kok Bapak Bu Sana musuh Bapak tuh kayak kalau belum ada apa-apa kok yang Jar. Bahkan setelah dia berubah pun, aku masih mengaguminya. Kamu tahu apa konsekuensinya? Aku dikucilkan, Jan. Aku dituduh membelanya karena soal asmara. Padahal tidak ada apa-apa yang terjadi di antara kami selain Utang ngopi aja. Bapak lebih mau, nggak usah kesana, capek. Tumben kok kamu berbaik hati. Kan aku nanti sama Bapak nanti bisa saya dipakai lah. Yakin kok tak pakai lagi? Oh iya, Pak. Cincai dong. Kopi aja. Oke aja. Oh, kalau saya masih mikir Pak. Ngotot kamu, ini langsung eksekutif loh. Masa ya andalannya oseng-oseng video tuh? Kemarin kita bawa juga lain. Ada apa itu pizza, ada lasanya, ada bergedes. Bapak juga bukas. Anu, apa? Mas saya sih aja toh. Kopi aja, kopi aja. Ya benar. Aku tuh belum lapar, terus kopi aja. Astagfirullahaladzim, Bapak belum makan. Bapak tuh harus yang makan lah sebelum makan. Nanti lah sebelum makan. Kamu tuh kayak mama Dede aja. Gak usah. Kopi aja. Kopi aja. Kopi aja. Nggak pakai cangkirnya loh. Kopi aja. Kalau nggak pakai cangkir, kamu yang tak cucuk. Tuh pakai cangkir tuh. Ini aku gelas ya. Seharusnya malam itu tidak pernah terjadi. Seandainya malam itu hanya terjadi dalam imajinasi, pasti tidak akan ada yang terluka. Tapi yang sudah terjadi tidak mungkin terulang lagi kan? Lebih baik menikmatinya saja lah daripada menikah. Kamu yang enak dari boku. Rondo, Ya Rondo. Rondo kata. Rondo. Jadi dia tuh bercanda. Ya siapa tuh? Bercanda tuh. Rondo. Ayo Rondo, bercanda. Rondo bercanda. Ya Rondo bercanda. Rondo bercanda. Mak. Pintar. Rondo royal gitu Mak. Ada apa sih, Jan? Lagi loh. Buat saya itu loh, dia bilang canda. Canda. Apakah yang ada maksud adalah rencana? Teman saya memang janda, tapi jelas dia bukan perebut suami orang.
nggak ada salahnya dengan menjadi janda. Oh, kakak saya juga seorang Buddha kok. Ya, ya saya dengar juga kabar itu. Selama bertahun-tahun, teman saya terus bertanya-tanya, apakah dia yang menyebabkan kakak Anda bercerai dengan istrinya? Alah, ya nggak mungkin. Ngomong nggak ada apa-apa yang terjadi di antara mereka berdua kan? Anda pikir begitu? Anda bahkan punya panggilan khusus untuk teman saya, walaupun hanya sebentar. Maaf, maksud saya kakak Anda. Saya tidak pernah mendengar soal itu dari kakak saya. Kok masih ingat jawabannya dia? Anda itu kok kayaknya kenal betul ya luar dalam dengan Kencana? Ya waktu itu hanya saya tempatnya untuk bercerita dengan jujur. Anda tahu? Dia dikucilkan oleh teman-temannya karena membela kakak Anda. Iki opo maneh? Kakak saya itu nggak perlu dibela. Dia itu bisa membela dirinya sendiri. Anda pikir begitu? Kalau bukan karena orang-orang seperti Kencana, kakak Anda tidak akan bisa mencalonkan diri seperti sekarang ini, Bung. Anda tuh kok baperan banget ya? Ini cuma soal politik. Tidak ada sangkut paut apapun dengan persoalan personal di antara mereka berdua. Kalau Anda bersikap seperti itu cuma menunjukkan ketidakdewasaan Anda. Omong. Iya, Pak Dodi telepon. Halo. Gimana ini? Apa ya, Mas? Mau siapa? Oke. Sorry, enggak tadi aku kan itu keinjak. Kenapa, Bang? Oh iya, jam berapa kita berangkat? Muter. Kata pakai lo. Jam 6.20 berangkat. Yo kira-kira jam 7:30 anak nyampe Mas. Oke. Gimana persiapannya, Dok? Beres toh? Oke. Terus gini aja. Kalau nanti misalnya ada apa-apa, misalnya delay atau misalnya nanti kami kena macet, kamu mulai aja dulu. Oke, ya. Oke. Apalagi? Sate kelatak. Ini bandara kan, Dok. Kamu kita sate kelatak piye? Besok aja kalau aku kesini ya. Apa? Hah? Iya, keplak. Aduh, udah ada Dok. Oseng mercon mau kamu oseng mercon. Kamu yang tak mercon. Kamu tuh anak Leo. Udah enggak usah. Oke, Dok. Oke, Nun. Udah. Apa namanya? Apa? Soal Sarbini nanti malam tuh nggak ada perubahan jadwal? Udah aja. Oh, jadi Anda itu ke Balai Sarbini juga nanti malam. Teman saya juga ada di sana. Ya, barangkali Anda mau ngobrol gitu dengan dia. Kalau kakak Anda tidak cukup jantan untuk menemui teman saya, Bu. Pak, benar. Menurut saya ini nggak elok bener, Pak. Kalau misal Bapak ada masalah, kok mending diobrolkan langsung diselesaikan, nggak kayak di tempat umum. Iya, aku tahu. Nanti aku curiga. Nah, kalau itu bukan saya emang kenapa? Ini tangan. Oh, gimana? Kamu tuh ngawur aja. Apa kamu mau? Nanti di dalam sejarah itu tercatat ada geger adu Sucipto berdarah. Geger. Bapak nggak geger sendiri dari tadi. Aduh. Kamu kemana? Kamu kemana? Pak, sudah sana. Ya. Mau kemana? Sana tuh, kafe lo lihat. Bukan saya, Bu. Ibu mau saya ambilkan sesuatu, Bob? Mau camilan atau air putihnya saya tambahin lagi, Bu? Atau jamunya? Terserah kamu aja lah, Jan. Pusing banget. Saya ya, Bu. Sebentar.
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, untuk menyelesaikan bersama moral. Sebetulnya kakak saya itu tidak pernah keberatan kok untuk menemui teman Anda. Ya walaupun sekarang mereka berseberangan. Tapi kenapa? Dia selalu menghindari teman saya. Menolak bertemu. Berbicara apa mata saja. Itu karena Ninggain aja. Mbak Alifa ya? Mas Fajar, Apa kabar Mbak? tadinya baik mas, barusan tidak baik. Maaf ya Mbak ya. Iya. Ke Jakarta. Ya Mbak, penerbangan jam 6.20 ini nanti. 6.20? Iya. Lah, satu pesawat tuh mas kita. Ke Jakarta juga toh? Iya. Walah, bareng. Aduh. Mbak jangan bilang-bilang sama penumpang di pesawat ya. Ngapain juga. Mas, sama aku bencana. Gue toh, kadang-kadang kemana-mana sama berencana atau biasanya sama Pak Kuncoro ya. Lah iyalah, yuk kita ini ngintilan kan. Aduh. Jangan bilang gitu loh. Ya. Pak. Apa? Ini dengan dengar sama obrolannya bencana dan Pak Kuncoro. Ya jelas dengar toh mas. Oh mereka aja ngobrolnya kenceng banget kayak gitu kok. Jangan tak nyangka ya mas yo. Ya Mbak, saya sendiri juga gak habis pikir. Ternyata Pak Kuncoro sama Bu Bencana ada kayak gitu. Saya kira tuh politik aja. Lah ya sama mas. Selama ini tuh ya mas, saya kiranya Bu Bencana mesti Pak Kuncoro tuh biar karena politik. Kok ternyata ada kayak gitu toh? Wah, Mbak, saya pikir juga seperti itu. Oh, menurut saya ya Mbak, berseberangan dalam dunia politik itu kan gak seharusnya ngefek ke dunia nyata toh Mbak. Ya iya, harusnya bisa profesional. Oh, yang udah bermusuhan aja bisa jadi akur, mesra-mesraan sono sini gitu toh, ya toh? Bener, mas, kayak yang biasanya di Twitter jadi ya. Iya, tak jelas. Kalau Mas Fajar, gimana kalau kita berbicara sama Pak Kuncoro ngobrol langsung aja? Ngobrol gimana toh Mbak? Saya kan dengar toh dari tadi mereka berdua tuh ngobrol sono sini kok kayak gitu. Lah iya mas. Ini loh mas. Maksudnya tuh ngobrol langsung gitu loh.
Mbak ada ide nggak? Enggak. Nah, yuk. Oh gini aja, saya punya ide. Lah, ya setelah tadi kita memperkenalkan mereka lah. Gimana? Tapi kita sama-sama pakai aja. Lapar, Mas. Mau pegang atau ini loh, tapi kan Itu tariannya piye, Mas? Aku diajari. nanti tempat aja itu dulu. Kurang lama aja. Sebentar aja udah kangen nih. Gak mau pisah sama saya. Oh iya Bu, bukan saya Bu. Saya mau tanya sesuatu ini. Tulisannya aja loh. Kalau ini memang benar ada di sebelah itu Pak Kuncoro. Gimana? Kenapa kamu tanya seperti itu? Ya nggak apa-apa sih, cuma tanya aja. Buat saya dulu. Ya maksud saya gini loh, kok saya tuh punya penemu gini loh. Kalau memang itu benar Pak Kuncoro, kenapa sih nggak kesana aja? Ya setidaknya bersalaman gitu loh, akrab-akraban. Ya bertegur sapa nggak apa-apa. Nah nanti kalau saya tahu dengan sama Pak Kuncoro akur, akan saya foto. Iya, ini akan saya upload, akan pasti Tidak di media semudah pasti bagus itu, banget. Jar. Tidak sebenarnya bagaimana toh? Dalam dunia politik itu tidak ada yang tidak mungkin, Bu. Kalau sampai ada yang tahu tentang masa lalu kami, bisa-bisa foto yang kamu idam-idamkan ini malah menjadi skandal yang kontraproduktif, Jar. Saya kontraproduktif gimana toh maksudnya? Aku pernah memintanya bercerai dengan istrinya. Terus semua orang tahu, Jar, soal itu. Oh, sudah sejak itu toh. Kami berteman. Tidak ada yang pernah terjadi di antara kami. Ya meskipun kenyataannya tidak persis seperti itu. Kondisi tidak memungkinkan kami untuk terang-terangan mengungkapkan perasaan masing-masing, Jar. Saya dulu sebentar. Tapi kalau ibu sudah memintanya bercerai dengan istrinya, berarti kan bukankah ibu sama Pak Kuncoro Tidak ada seperti yang kamu bayangkan, Jar. Aku mengatakannya karena ia kerap mengeluhkan kondisi rumah tangganya. Tapi barangkali dia bisa membaca apa yang sesungguhnya kurasakan. Mungkin karena itu juga lah dia kemudian menyingkir. Mohon perhatian, penumpang pesawat GA233 tujuan Jakarta dipersilakan naik pesawat udara melalui pintu nomor 3. Yuan kali ke tersebut, oleh penumpang teman-teman GA. Bayangin mau lho, Pak. Suka itu senyum, rengek, jangkut kesebut marah-marah. Kamu tahu, Enggak. terkadang yang kita butuhkan untuk memulihkan diri cuma menunggu. Ya terserah Bapak saja, mau tunggu mau apa. Tapi ini kita naik sekarang, Pak. Untuk panggilan. Kamu aja dulu. Kenapa? Aku masih ada urusan yang harus aku selesaikan. Oh. Ya, saya beres-beres dulu, ya. buat saya Bu, saya mau beres-beres dulu. Ibu mau di sini dulu atau mau langsung ke sana? Kamu duluan aja. Oke siap. Kalau gitu biar saya bereskan. Makanya mau bawa nggak Bu? Gak usah, Ya, Jar. oke. Nanti kalau udah selesai saya tunggu di sana ya Bu ya. Saya duluan ya, Pak, ini ya. Bentar ya Bu. Komisi. Mungkin kakak saya itu takut perasaannya akan mudah terbaca oleh teman Anda.
Lagi pula waktu itu lingkaran masa lalu tengah membelut kita. Tapi saya yakin diam-diam kakak saya itu sebetulnya sayang kepada Anda. Maksud saya teman Anda. Kenapa Anda bisa bilang begitu? Sebab jika dia tidak segera menyudahi urusannya dengan Kencana, mungkin justru Kencana lah yang bakal menjadi korban kebencian orang banyak. Dan mungkin karir politiknya sudah lama tenggelam. Setelah saya pikir lagi, mungkin keputusan yang telah kakak Anda ambil itu ada benarnya juga. Jadi sekarang Anda membelanya. Sungguh disayangkan. Kakak Anda tidak pernah berusaha untuk menemui Kencana. Setidaknya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kalaupun itu dilakukannya, apakah akan membawa perbedaan? Bisa tidak, tapi bisa juga iya. Setidaknya Kencana tidak akan menghabiskan sebagian hidupnya dalam kubangan rindu dendam. Keberpihakan memang seperti cuaca yang gemar berair. Sesaat tampak cerah dan terang benderang. Tapi dalam waktu yang singkat bisa berubah gelap dan turun hujan deras. Agaknya bergantung pada apa kepentingannya hari itu. Pada akhirnya kita hanya manusia biasa yang sudah ditaklukkan untuk tak teguh berpendirian. Jam berapa pesawat Anda? Pukul 6.20 menuju Cengkareng. Mohon perhatian, panggilan terakhir ditujukan kepada penumpang pesawat GA233 tujuan Jakarta Saya akan naik dipersilakan dulu naik jam pesawat udara melalui tiga. Sayang sekali ya, di pagi sepening ini kita terpaksa harus kembali ke rutinitas ibu kota. Kencana, kenapa kamu belum memberikan secari kertas berisi puisi dalam genggaman? Jika itu tidak aku lakukan, kita tidak akan tahu rasanya menyeberang dan berada di sisi yang lain. Selamat tinggal.
Jonathan Manja. Kita pada saudara kita Antonius Febrinawan. Musik ada Hans Prap dan Mbak Elizabeth Espirita. Kata lampu ada Robi Ramadan Kenyut. Kata artistik ada Danicul Toli dan pimpinannya Ipung Santoso. Oke, pendamping proses Ferry Handayani. Oke. Terima kasih untuk semua penonton yang sudah hadir. Masih ada hari kedua. Kalau ada teman-teman yang mau nonton silahkan bisa datang. Selamat malam dan